Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kawargi Subang yang kita cintai bersama, yang kita muliakan bersama. Hari ini saya M. Irwan Yustiarta bersama yang mulia Bapak Andi Gondrong atau Andi Lukman Hakim, yang mulia Bapak Andi Lukman Hakim berada di kantor. Hari ini hari Senin Selasa tanggal hari ini Selasa tanggal 27 Januari 2026 kami ada di kantor DP2K BP3A Kabupaten Subang. Apa yang dimaksud DP2K BP3A Kabupaten Subang nanti dijelaskan oleh yang mulia Bapak Kadis, yang mulia Bapak Sekdis, yang mulia Ibu dan Bapak Kabid di dinas ini. Atur nuwun, terima kasih, ini bisa diterima ya. Nah, sebelum saya memulai kita punya interaktif ini, perlu untuk kita bersama mempunyai landasan hukum. Kami berada di dinas ini tentu berdasarkan beberapa landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana implementasi dari undang-undang itu saya ringkas saja ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Cipta Kerja. Begitu ya Bapak-Bapak ya. Nah, lalu apa peran kami? Tentunya kami sebagai keterbukaan informasi publik ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tapi kami juga dibatasi apabila keterbukaan informasi publik kami sebagai peran serta masyarakat melakukan ujaran kebencian, fitnah, hujatan, tentu ada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Itu perlu untuk diketahui bersama. Sementara kepada pemangku kebijakan di DP2KBP3A segenap jajaran ini, apabila di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ada indikasi dugaan menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya, sekali lagi kewenangan dan jabatannya untuk kekuasaan dengan secara melawan hukum, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka implementasinya, akibatnya mereka akan terkena dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan perubahannya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, semua undang-undang yang saya sebutkan tadi, di situ ada klausula peran serta masyarakat sebagai fungsi kontrol, sosial kontrol. Untuk diketahui ya Bapak-Bapak ya, peran serta masyarakat ada di situ fungsi tugasnya, tapi bukan untuk mengeksekusi, bukan untuk menghukum, untuk mencari-cari kesalahan, dan dengan kesalahan itu untuk pemerasan, dugaan pemerasan, bukan seperti itu. Nggak usah takut lah. Nah, teknis bagaimana peran serta masyarakat dalam bekerja ada di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Pelajari peran serta masyarakat itu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 itu. Kadis yang saya muliakan
Bapak Sekdis, yang saya muliakan Bapak dan Ibu Kabid, itulah yang menjadi payung hukum kita. Ya, saya harap Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir kalau ada peran serta masyarakat atau wartawan yang datang. Layani mereka. Apabila ada permintaan informasi, minta secara tertulis, ajukan ke PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Subang, karena ini Pemkab Subang. Kalau di kecamatan, desa itu berarti ke kecamatan, kan itu. Jadi tidak akan salah miskomunikasi dalam penulisan jawabannya, gitu. Nanti PPID Pemkab Subang lah yang berdasarkan data yang diberikan sesuai pertanyaan dari media atau peran serta masyarakat secara tertulis bisa dijawab dengan baik dan benar. Kira-kira seperti itu pembukaan Mukadimah situ, Mas. Pak Kadis hari sangat berat sekali ya. Termasuk pengendalian populasi masyarakat Subang lah, bicara Subang seperti apa. Terus pengendaliannya salah satunya bagaimana persoalan kesehatan kaitan dengan kontrasepsi itu ya, KB. KB kontrasepsi apa tadi Pak? Saya lupa itu. Kondom. Kondom salah satunya. Jadi kan salah satu pengendalian tingkat penyakit TIP yang tugasnya memang dinas kesehatan ya. Tapi kan ada koneksitas ya antara dinas KB dan dinas kesehatan. Jika tidak bisa dipisahkan dalam hal, nah apalagi kan menurut berita yang sumir Subang ini terkait dengan pengendalian penyakit menular itu sangat luar biasa. Kiat-kiat apa nih Pak yang akan lakukan dari dinas KB dengan dinas tim DP2 dengan tim 3A, walaupun leading sektornya adalah dinas kesehatan Subang ya Pak, mangga. Siap. Itu Pak. Nuhun Kang Andi, mudah-mudahan nanti secara teknis dibantu oleh teman-teman semua. Jadi frameworknya ataupun makronya dinas kita itu memiliki tugas memberikan penyuluhan, edukasi ataupun komunikasi terhadap masyarakat. Apa yang disampaikan? Sosialisasi berarti. Sosialisasi. Ya. Jadi supaya masyarakat itu tahu dan tingkat partisipasi masyarakat betul-betul bisa memberikan salah satu sumbangsi, terutama untuk pembangunan sumber daya manusia. Itu kuncinya. Terus yang kedua dikaitkan dengan program Pemda, kita harus ada korelasi yang sangat erat dengan program Bupati Ngabret. Iya. Itu karena apa? Karena dengan pembangunan fisik. Bupatinya siapa bupatinya? Bapak Renaldi. Renaldi Putra Andita. Ya Bapak Renaldi Putra Andita. Kita kan sebagai pembantunya Pak Bupati. Nah dengan kondisi seperti ini tentunya kalau berbicara tentang sampai seberapa jauh keberhasilan, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Subang itu kita sudah hampir kecil. Karena apa? Rata-rata 2,23. Jadi kalau satu keluarga rata-rata anak itu tidak lebih dari 4, tetapi rata-rata antara 2 sampai 3 anak. Itu menandakan berdasarkan dari hasil data statistik kita sudah berhasil. Itu dari sisi laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua dari sisi reproduksi sehat. Itu kan ada hubungannya kesehatan dengan reproduksinya. Betul. Itu luar biasa. Jadi kita ada ukurannya yang dimaksud dengan keberhasilan. Reproduksi itu adalah CU perpus, parameternya. CU perpus, jadi current user dibanding dengan pasangan usia subur. Itu ternyata rata-rata kita sudah 83,2%. Itu sudah berhasil Subang. Jadi sisanya tinggal non pasangan usia subur. Kalau pus itu kan sudah ada penggunaan alat kontrasepsi mulai dari kondom, pil, IUD, implan, malah ada metode jangka panjang namanya vasektomi dan tubektomi. Yang kemarin sempat ramai juga ya. Betul. Program bertanya vasektomi untuk laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau yang perempuan tubektomi. Tubektomi. Jadi vasektomi untuk laki-laki, tubektomi untuk perempuan. Mangga dilanjut oleh yang Bapak Sekdi. Baik, terima kasih Kang Andi, terima kasih Pak Sinjin Pak Kadis. Tugas Ketaris itu tadi sudah disampaikan membantu kepala dinas dalam hal
administrasi, kepegawaian, keuangan dan